السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa kemuliaan Al-Quran untuk kita. Kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi ummatul Quran. Quran yang abadi, Quran yang suci, dijamin tidak ada celah di dalamnya, tidak ada kesalahan, tidak ada kebatilan. Bahkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dari bentuk makna, arti, isinya, tulisannya, halam-halamannya, dan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Termasuk terjaga ahlul Quran. Bukan hanya Al-Quran sendiri yang terjaga, tetapi ahlul Quran pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu lindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Al-Quran, akan dilindungi oleh Allah ahlul Quran dari siksa neraka Jahannam. Artinya, kalau ada seorang ahlul Quran tapi masih berlaku dosa maksiat, dan seandainya dihukum oleh Allah untuk masuk neraka sementara, untuk disucikan dan membersihkan dari dosa dan maksiat, neraka pun tidak akan mampu menghanguskan kulitnya dan tidak akan mampu membakar hatinya, karena isinya Al-Quran. Banyak kelebihan Al-Quran untuk kita. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran suratul Fatihah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ayat Al-Kursi. Suratul Fatihah, kalau boleh saya artikan dialog sama Allah, berdialog dengan Allah. Setiap satu ayat kita baca, Allah jawab kita. Makanya disunnahkan kalau kita baca suratul Fatihah, jangan disambungkan ayatnya. Setiap ayat berhenti. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza qara'a al-Fatihah kana yufassiruha tafsira. Ketika Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah, seperti dia mentafsirkan suratul Fatihah, saking pelan-pelan dan bertahap-tahap membaca ayat-ayatnya suratul Fatihah, menunjukkan beradab sama Allah Subhanahu wa taala, kehormatan, karena dia sedang berdialog dengan Allah melalui bacaan suratul Fatihah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi,
Hadis itu hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku, kata Allah, menjadi dua bagian. Dan yang dimaksud kata as-salat di hadis ini adalah suratul Fatihah. Ternyata suratul Fatihah memiliki banyak nama. Disebutkan nama di antara lain Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Salah, Asy-Syafiyah, Ar-Raqiyah, Al-Waqiyah, menyembuh segala penyakit, melindungi dari segala bahaya, gangguan, godaan, bahkan bisa menjadi ruqyah. Orang yang tidak fahami ruqyah dan sulit mencari orang yang meruqyahi, lebih baik kita ruqyah diri sendiri. Sering orang bertanya, saya tidak faham ayat-ayat ruqyah, cukup dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah sudah mewakili semua ayat-ayat untuk meruqyah diri sendiri, menjadi rutin dibaca. Boleh jadi wirid, setiap hari kita baca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali, 100 kali, semampu kita. Jadi wirid, keberkahannya luar biasa. Boleh menjadi doa dalam air minum kita. Setiap mau minum air dalam botol atau gelas, kita baca Al-Fatihah, tiup di dalam air, kemudian minum. Itu menjadi obat. Biasakan anak-anak kita minum air yang sudah dibacakan dalamnya suratul Fatihah. Jangan menunggu kiai, ustaz, habib datang untuk membacakan Al-Fatihah dalam air. Kita sendiri belajar. Baca 3 kali boleh, 1 kali boleh, 7 kali boleh. Habis itu tiup dalam air, boleh 3 kali. Kemudian silahkan minum, kasih kepada anak-anak kita. Al-Fatihah sebagai obat menyembuhkan penyakit kita. Ada yang merasa gesak di hati, merasa stres kepalanya, boleh taruh tangan yang kanan di atas kepala dan baca Al-Fatihah. Di atas dada kita baca Al-Fatihah. Itu sungguh subhanallah. Al-Quran sebenarnya seluruh Al-Quran, seluruh isi Al-Quran itu obat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Sungguh Al-Quran itu petunjuk dan obat, menyembuhkan penyakit bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran menyembuh penyakit hanya berlaku bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak berlaku. Dan banyak hadis yang menunjukkan Al-Fatihah itu sebagai ruqyah. Sebagaimana hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an ketika mengobati seorang kepala kampung yang sambat sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian faka'annama nashita min iqal, sampai dia sembuh seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Dan mereka mencerita ketika mereka pulang ke Madinah bertemu Rasulullah SAW, mereka mencerita apa yang terjadi bersama orang kampung. Di antaranya kepala kampung yang sedang sakit, dibacakan Al-Fatihah, dia sembuh. Rasulullah SAW bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana wahai Abu Musa kamu tahu itu ruqyah? Itu menunjukkan Rasul setuju dengan perilaku Abu Musa Al-Asy'ari. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku. Ini Allah yang sedang bicara di hadis qudsi itu. Berarti salah satu nama suratul Fatihah As-Salah namanya. Kenapa dinamakan As-Salah? Karena tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain.
aku telah membagikan salat itu antaraku dan hambaku dua bagian. فَإِذَا قَرَأَ عَبْدِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمَدَنِي عَبْدِي. Ketika hamba berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah jawab. Cuba bayangkan jemaah sekalian, setiap satu ayat dari suratul Fatihah kita baca, Allah jawab kita. Makanya layaknya adab yang sempurna, jangan sambungkan suratul Fatihah. Allah jawab, kita hayati jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Malik Yaumiddin, qala Allah athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Allah jawab setiap ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, ini antaraku dan hambaku. Na'budu itu Allah, nasta'in kami memohon pertolongan kepada Allah. Berarti ada dua bagian. Ini antaraku dan hambaku, kata Allah. Ini ada bagian untukku, ada bagian untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan terpilih kata nasta'in memang sangat pas. Kenapa tidak terpilih iyyaka na'budu wa iyyaka natawakkal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasbir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nu'min. Kenapa terpilih kata nasta'in? Karena kita tidak mampu menyempurnakan ibadah sebagai hak Allah tanpa pertolongan dari Allah. Berarti cocok kata nasta'in. Imam Ibnul Qayyim membuat satu buku gara-gara kalimat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukunya 2 jilid, lebih dari 400 halaman, hanya membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Atau silahkan, kalau keberatan membeli bukunya mungkin mahal, bisa anda download di Google, Syekh Google. Buka nama bukunya Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selain buku ini yang sangat bagus yang dimiliki oleh Imam Ibnul Qayyim, buku yang kedua adalah Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Kata guru saya, fantasnya dan layaknya setiap orang muslim menyimpan buku ini di samping tidurnya, di tempat tidurnya. Sebelum mau tidur, baca walaupun 1 halaman dari buku itu. Kenapa? Karena buku Zadul Ma'ad termasuk buku yang terbagus membahas ibadah-ibadah dan sehari-hari Nabi Muhammad. Dan kita bisa terapkan setiap hari. Ini baca amalannya apa, ini baca amalannya apa. Gimana tidurnya Rasul, gimana ibadahnya Rasul, gimana zikirnya Rasul, gimana makanannya Rasul, gimana perginya dan jalannya Rasul. Itu semua dibahas dalam buku itu, Zadul Ma'ad. Silahkan buka di Google juga. Banyak Syekh Google hebat itu, semua ada. Karya Imam Ibnul Qayyim. Kalau anda bisa beli 2 buku ini atau bisa download di internet, itu sangat bagus. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang hambaku minta aku berikan. Coba gimana jawaban Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antaraku dan hambaku, apapun hambaku meminta aku berikan. Habis itu apa yang diminta oleh hamba? Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim.
tetap Allah masih jawab, ini untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Allah jawab, ini untuk hambaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku. Artinya Allah kabulkan doanya, karena ini doa. Makanya kita tutupi amin. Apa arti amin? Allahumma stajib, ya Allah mohon diterima. Itu makna amin. Mohon ya Allah, terima permohonan kami. Allah menjawab, ini untuk hambaku. Artinya Allah jawab dan kabulkan doa kita. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah, kita merasakan berdialog dengan Allah. Dan suratul Fatihah, dua macam doa ada di dalamnya. Ada dua macam doa. Doa ibadah dan doa masalah. Bukan masalah ya. Masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Apa beda doa ibadah sama doa masalah? Ini ada dua macam doa, dan dua-duanya ada di dalam suratul Fatihah. Doa ibadah yang isinya memuji Allah tanpa meminta. Doa ibadah memuji Allah tanpa meminta, tidak ada permintaan. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa permintaannya? Tidak ada. Cuman artinya apa? Memuji Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Dan tidak ada kata yang terindah daripada kata Alhamdu, karena Alhamdu sudah mewakili semua segala pujian. Artinya jamaah sekalian, kalau ada di antara kita yang tidak faham cara yang terbaik memuji Allah, tidak hafal kata-kata yang panjang dan indah, tidak hafal Asmaul Husna, aku ingin memuji Allah, cukup satu kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mewakili segala pujian. Makanya kata ini sangat luar biasa. Kalau diartikan dalam bahasa Arab, segala puji bagimu ya Allah, artinya semua pujian bagimu ya Allah, segalanya. Makanya disebut kata itu doa ibadah, karena isinya memuji Allah tapi tidak meminta, tidak meminta apa-apa. Doa yang kedua, doa masalah, yang isinya memohon sesuatu. Memohon sesuatu. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan ada permintaan. Makanya disebutkan doa masalah. Layaknya setiap kita berdoa diawali dengan doa ibadah, baru masuk kepada doa masalah. Itu adab, tata cara doa. Jangan langsung mau berdoa, ya Allah ampuni ya Allah. Puji dulu, karena Allah senang mendengar pujian hamba. Allah senang. Buat Allah senang dulu, baru minta. Dan itu sudah dibuktikan oleh suratul Fatihah. Makanya saya selalu berkata, bagi orang awam yang tidak bisa berdoa, tidak mampu doa, tidak hafal doa, atau tidak memfahami bagaimana bisa berdoa, dia cukup membaca Al-Fatihah mewakili semua doa. Karena isinya doa ibadah ada, memuji Allah tanpa meminta, dan juga ada isinya doa masalah. Boleh enggak saya baca Al-Fatihah supaya anak saya mendapatkan hidayah, supaya anak saya disembuhkan oleh Allah, supaya saya dapat jodoh, supaya saya diberikan kemudahan? Doa. Al-Fatihah mewakili semua doa bagi orang yang tidak faham doa atau tidak bisa berdoa. Jadi diawali doa kita dengan ibadah,
atau doa ibadah yang isinya memuji tambah meminta, baru masuk ke tahap yang kedua, doa masalah, memohon kepada Allah SWT. Dan juga tolong jamaah sekalian perhatikan, habis dibacakan Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum meminta apa-apa. Kita memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, kemudian kita mengaku sebagai hamba Allah dengan kita ikrarkan iyyaka na'budu, itu hakmu ya Allah, dan kami memohon pertolongan. Dan pertama permohonan pertolongan kepada Allah, dan yang terbaik pertolongan yang kita mohonkan kepada Allah adalah minta hidayah kepada jalan yang lurus. Jemaah sekalian, ayat Al-Fatihah disusun itu betul-betul rapi, tidak sembarangan kata-kata yang terpilih, termasuk meminta hidayah. Kalau kita dapat hidayah, segala urusan kita beres. Karena kata ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dalam hal agama, itu tidak, bukan hanya itu saja. Tapi ihdinas siratal mustaqim dalam mengurusi rumah tangga, ihdinas siratal mustaqim dalam mendidik anak, ihdinas siratal mustaqim dalam mencari nafkah dan rezeki, ihdinas siratal mustaqim dalam kehidupan kami sehari-hari, ihdinas siratal mustaqim dalam beribadah, ihdinas siratal mustaqim dalam ikhlas, ihdinas siratal mustaqim dalam sabar, ihdinas siratal mustaqim dalam syukur. Semua hal-hal yang kita butuhkan, dunia maupun akhirat, ibadah maupun tidak ibadah, beramal apapun, kita memohon petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya kita memohon melalui ayat ini, kita berharap segala aktivitas kita bisa mendapatkan yang terbaik di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berilah Allah petunjuk kepada jalan yang lurus, yang terbaik. Yang terbaik ikhlas, yang terbaik rumah tangga, yang terbaik mendidik anak, yang terbaik dalam menjaga diri, yang terbaik melindungi diri, yang terbaik mencari nafkah dan rezeki, yang terbaik mencari kerjaan yang baik, yang terbaik dalam beribadah, yang terbaik dalam tahajud, yang terbaik dalam majlis ilmu, yang terbaik dalam menghafal Al-Quran. Semua kita berharap melalui ihdinas siratal mustaqim sudah termasuk segala yang kita inginkan, dan kita hanya meminta bukan sesuatu yang baik tapi yang terbaik. Ihdinas siratal mustaqim. Contohnya seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah kami memohon petunjuk kepada jalan yang lurus sebagaimana ada hamba-hambamu yang telah mendapatkan karunia nikmat-nikmatmu. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah kami ingin dapat seperti mereka. Seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Ali, seperti Siti Khadijah, seperti Siti Aisyah. Kita ingin seperti mereka, siratal ladzina an'amta alaihim. Janganlah ya Allah seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau orang yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah jauhkan, lindungilah kami dari situ, dari hal-hal yang mendapatkan kemurkaan-Mu. Kami tidak mau. Kami mau sebagaimana hamba-Mu yang telah menerima karunia nikmat-nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kami mau ya Allah. Tapi jangan di jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang tersesat. Apa beda al-maghdubi alaihim waladdallin? Bedanya apa? Orang yang dimurkai Allah sama orang yang tersesat. Orang yang dimurkai Allah yang memiliki kemampuan ilmu tapi tidak menggunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sombong. Mereka berilmu tapi sayang sekali ilmu yang mereka dapatkan hanya ingin menunjukkan kelebihan diri, menunjukkan dirinya sebagai orang yang hebat, bukan untuk digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketua umum majlis ghairil maghdubi alaihim orang Yahudi. Ketua umum majlisnya orang Yahudi. Yahudi adalah kelompok atau golongan yang berilmu tapi mereka mendapatkan kemurkaan Allah
karena mereka tidak pernah menggunakan ilmu tersebut. Justru kecerdasan mereka dengan kehebatan ilmu mereka, mereka menggunakan untuk mensusahkan umat. Paling hebat ilmu ekonomi Yahudi, paling hebat ilmu media Yahudi. Makanya sekarang mereka seluruh media itu dimiliki oleh Yahudi. Ekonomi dunia dikuasai oleh Yahudi, karena mereka punya ilmu. Tapi mereka kenapa kuasai? Bukan untuk digunakan untuk kemudahan bagi manusia, tapi justru mereka menggunakan untuk kemanfaatan buat mereka sendiri. Makanya Allah murka terhadap mereka. Waladhdallin, orang-orang yang tersesat, yang suka mengamalkan amalan-amalan tapi tidak ada ilmunya. Kenapa kamu lakukan? Tidak tahu, saya cuma suka itu, tapi tidak ada ilmunya. Contohnya, ketua umum majlis Waladhdallin adalah Nasrani. Nasrani ahli ibadah, beda sama orang Yahudi. Kalau Yahudi ahli ilmu, kalau Nasrani ahli ibadah. Bahkan mereka menggunakan rahbaniyah, memaksakan diri beribadah sepanjang hari. Sampai ada yang mendiamkan diri di sebuah tempat yang tidak bisa ditinggalkan, tidak mau nikah, tidak mau makan daging, tidak mau makan ini segala. Ini semua dilakukan oleh mereka. Itu yang tidak ada dasarnya, berlebih-lebihan. Islam melarang kita berlebih-lebihan beribadah. Sebagaimana ada 3 orang ketika datang ke Madinah mendengar betapa ibadah Rasulullah SAW, sambil salat tahajud, sambil bangka kakinya. Kita pernah enggak bangka kaki kita? Pernah, ketika begal, capek urus dunia, bukan karena tahajud. Bagaimana SAW puasanya, gimana SAW tahajudnya, gimana SAW ibadahnya. Ada 3 orang mendengar berita-berita, sambil mereka merasa, aduh, kalau Nabi Muhammad begitu luar biasa ibadah ini, gimana kita? Sambil ada di antara mereka yang berkata, kalau memang begitu ibadah Rasulullah SAW, saya akan berpuasa, tidak akan buka. Artinya mau berpuasa setiap hari, sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Bukan tidak makan sama sekali, tetap makan, tapi maksudnya setiap hari mau puasa sampai mati. Yang satu lagi kata orang, saya akan tahajud, tidak akan tidur. Yang ketiga berkata, saya tidak akan nikah, karena dia merasa terhina, atau merasa dirinya rendah, atau merasa dirinya tidak ada artinya dibanding ibadah Rasulullah SAW. Kalau Rasul saja yang diampuni Allah begitu luar biasa hebat ibadahnya, aku merasa malu, ya udah saya tidak mau nikah. Mengapa? Agar saya kosongkan waktu saya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada di antara mereka yang di riwayat lain disebutkan, saya tidak mau makan daging. Berita ini, bercakapan mereka ini, berbicaraan mereka ini sampai ke telinga Rasul. Rasul naik mimbar. Ma balu aqwamin, menapa ada kaum atau berkataan seperti ini? Inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling takwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Aku tahajud dan tidur, aku puasa dan buka puasa, aku makan daging atau juga nikah. Rasul menceritakan ini semua tidak akan menghalangi kita kalau kita mau bersungguh-sungguh beribadah. Itu yang disebutkan kata rahbaniyah yang sering dilakukan oleh Nasrani. Makanya kita memohon petunjuk pada jalan yang lurus, tapi jangan sampai kepada jalan yang dimurkai Allah atau jalan yang tersesat. Kami tidak mau punya ilmu tapi tidak pernah gunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya tidak mau juga beramal tanpa ilmu, karena saya khawatir nanti jadi orang yang tersesat. Amin. Allahumma terima. Ya Allah, mohon diterima. Oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba betapa mulianya suratul Fatihah.
Saya hanya menyampaikan sejarah singkat. Saya belum membahas sejarah detail. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari Alhamdu, bagaimana, kenapa ada al, dan apa arti daripada al, kenapa terpilih Alhamdulillahirrabbilalamin menjadi ayat yang pertama. Ada juga berbeda pendapat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Makanya kalau sebagian ulama menganggap Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, makanya dijahar dalam salatnya. Makanya kita perhatikan rata-rata Al-Quran itu selalu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ada ayat nomor 1. Dibandingkan Bismillah di surah yang lain tidak ada angka. Betul? Karena itu berbeda pendapat antara ulama. Apakah Bismillah itu salah satu ayat dari suratul Fatihah atau tidak? Walaupun sebagian besar memilih Bismillah salah satu dari surat Al-Fatihah, sebagian besar. Sebab ayat suratul Fatihah ini Bismillah, apakah ayat pertama atau tidak, muncullah persoalan yang kedua, apakah boleh jahar atau tidak. Kalau tidak dijahar, tetap boleh atau tetap mewajibkan atau membaca Bismillah. Bagi orang yang suka baca sir, tetap baca Bismillah, karena dia sebagian dari surat. Jangan Allahu Akbar baca doa iftitah langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana Bismillahnya? Tetap dibacakan walaupun sir, tidak dijahar. Menurut saya bagi soal jahar atau sir tidak masalah. Keras suara atau tidak keras suara tidak masalah. Bagi saya tidak masalah. Dan saya selalu sesuaikan. Masjid yang suka keraskan suara dengan Bismillah, saya suka tanya kalau diminta jadi imam. Kalau jahar Bismillah, saya jahar. Kalau disirkan, tidak dikeraskan, saya tidak keraskan. Kunut subuh, kalau dia masih baki kunut subuh dan saya diminta jadi imam, saya baki kunut subuh. Kalau masih tidak baki kunut subuh, saya tidak baki kunut subuh. Saya tidak suka maksa. Tak, saya tidak mau kunut subuh. Kalau saya jadi imam, saya tidak mau kunut subuh. Kenapa? Ini bid'ah, ini sesat semua. Nah. Gampang, alhamdulillah, hal berbedaan tidak masalah. Yang saya paling suka masjid netral. Ketika saya masuk masjid, saya suka tanya ketika diminta jadi imam, karena mereka berharap mudah-mudahan ini. Padahal saya suka mundur, saya tidak mau jadi imam karena pensiun jadi imam. Tapi kadang-kadang jamaah mengharapkan, barangkali niatnya mengharap berkahnya, mengharap apalah gitu. Akhirnya saya harus turuti permintaan mereka. Tapi saya suka tanya, jahar Bismillah atau tidak, qunut subuh atau tidak, habis salat zikir atau tidak, doa atau tidak, bisa disesuaikan. Karena ini semua hal berbeda pendapat. Saya suka masjid netral. Ketika saya tanya, bebas. Mau jahar boleh, tidak jahar boleh, kunut boleh, tidak kunut boleh, bebas kami, tidak masalah. Kita ikuti imam, yang penting kita salat. Dan itu yang kita perlukan, masjid yang netral, tidak fanatik, supaya kita bisa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitungkan Al-Fatihah berapa ayat? Berapa? 7. Itu sudah disepakati. Itu sudah disepakati. 7 ayat. Sekarang gimana kita bisa jelaskan? Kalau Bismillah sebagian dari suratul Fatihah, gimana kalau kita hitungkan ayatnya? Ayo kita mari sama-sama hitung. Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirrabbilalamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki Yawmiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6. Berarti tinggal berapa? 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1.
Berarti jadi berapa? 7. Bagi ulama yang pendapat Bismillah tidak sebagian dari suratul Fatihah, tidak dihitung sebagian dari ayat suratul Fatihah, berarti ayo coba kita hitung. Kalau dikeluarkan Bismillah, mari kita hitung ayat pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin, 1. Terus Ar-Rahmanir Rahim, 2. Terus 3, 4, 5. Ini kan 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1. Berarti berapa? 6. Terus 7-nya mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim putus ghairil maghdubi 'alaihim. Ulama yang menganggap Bismillah tidak sebagian dari ayat suratul Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, stop, 1 ayat. Itu yang menjadi yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yang ke-7. Karena Siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah sempurna makna. Kalau kita berhenti sudah selesai, makna jelas, sempurna, tidak ada kaitan dengan selanjutnya. Makanya dianggap itu 1 ayat. Walaupun rata-rata Al-Quran yang kita lihat semuanya tidak ada angka di situ kan, karena apalagi yang di Madinah yang menuliskan Al-Quran ini, salah satu ulama namanya Syekh Uthman Taha, penulis Al-Quran di kota Madinah, dia mengikut mazhab Imam Syafi'i. Makanya dia menuliskan Bismillah ayat nomor pertama. Dan itu yang diberlakukan oleh sebagian besar di mana-mana, di Mesir, di mana-mana selalu Al-Quran kita perhatikan selalu Bismillah ayat yang pertama. Yang saya ingin sampaikan, yang kita sudah fahami, Al-Fatihah 7 ayat. Jahar Bismillah, tidak jahar Bismillah itu tidak masalah. Yang penting kita bisa memperhatikan bacaan-bacaan kita, khususnya suratul Fatihah. Kalau bisa berlahan-lahan, bertahap-tahap, tidak sambungkan ayatnya, karena kita ingin menhayati, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas? Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama belajari dalami suratul Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran, surah yang luar biasa, memiliki keistimewaan, memiliki keberkahan yang dahsyat. Jangan kita hanya membaca sampai 17 kali di dalam salat fardu tapi tidak merasakan sedikit apapun dalam hati kita. 17 kali itu minimal, tapi kita tidak merasa apa-apa, seperti ayat-ayat yang lain. Padahal suratul Fatihah ini kalau betul-betul kita bisa fahami dan belajari dan mendalaminya, wallahi bakal nangis saking agungnya dan indahnya suratul Fatihah. Cukup keindahan di dalamnya kita berdialog dengan Allah. Kita hamba yang masih banyak dosa, yang masih kotor, yang tidak banyak kekurangan, yang tidak banyak sempurna, banyak kekurangan ikhlas kita dan banyak kekurangan khusyuk kita. Tapi ketika kita baca Al-Fatihah, Allah masih berkenan menjawab kita di setiap ayat yang kita baca. Oleh karena itu hayati Bismillahirrahmanirrahim dengan artinya dan maknanya yang segitu dalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Dan Allah menjawab kita, hambaku telah memujiku. Makanya saya senang ketika baca Al-Fatihah, apalagi kalau lagi sendirian, lebih menikmati. Ketika jadi imam memang terbatasi. Kalau kita ingin berlama-lama baca Al-Fatihah ketika jadi imam, orang takut nanti di belakang fikir kita lupa ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita kan lagi hayati, jadi bingung kan.
Diam sebentar aja langsung dijawab. Saya ingin menhayati, memberi kesempatan Allah menjawab saya agar saya bisa merasakan jawaban Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin sama seperti baca Yasin. Gimana baca Yasin? Yasin. Gitu? Betul? Gimana? Yasin. Gimana baca Yasin? Yasin. Amin. Kita sering waladdallin. Amin. Apalagi anak-anak. Amin. Yasin. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya. Mudah-mudahan pertemuan ini kita kupas walaupun sedikit dari suratul Fatihah. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi bahan ilmu buat kita untuk ke depan kita bisa menhayati dan bisa dalam membaca suratul Fatihah di dalam salat maupun di luar salat, kita bisa merasa tersuntuh hati kita. Kalau Al-Fatihah ini bisa nyambung ke hati kita, itu subhanallah luar biasa.